seperti yang saya tadi ceritakan bahwa saya sudah tidak perkasa lagi. Artinya kejantan saya itu sudah tidak maksimal. Nggak lama kemudian saya mencium bau yang sangat busuk. Saya cari bau busuk itu di mana, istri saya itu tertidur tuh. Jadi saya masuk kamar, bau itu nyengat banget, bau busuk itu. Saya cari-cari, saya dekatin, ternyata bau busuk itu berasal dari vagina istri saya. Ngobrol sendiri, ngomong sendiri, ya gimana nggak? Kondisi istri sakit, saya tidak kerja, tidak ada usaha, dalam kondisi seperti ini, kan seperti orang gila. Itu udah pasti Pak, karena segi ekonominya dihancurin, segi kesehatannya dihancurin, segi mentalnya hancur itu. Apa yang terjadi? Kok sampai seperti ini? Baca apa yang biasa kamu baca. Kamu harus ingat, mulutmu mengucap, hatimu menyebut, pikiranmu itu Gusti Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang selama ini saya baca sebagai sebuah obat untuk istri saya. Jadikanlah keutamaan dari ayat kursi, keagungan dari ayat kursi, keberkahan dari ayat kursi, keutamaan dari ayat kursi, fadilah dari ayat kursi sebagai wasilah untuk menyembuhkan istri saya. Saya buka tuh Bang, saya buka bagian bawah. Ya Allah Bang, mungkin Abang nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Hari Setiawan. Malam ini gue kedatangan narasumber yang istimewa banget, dan beliau ini mengalami teror santet sampai akhirnya beliau ini bisa memiliki suatu kelebihan. Nah, nggak usah lama-lama lagi dan basa-basi lagi. Kita langsung kenalan sama narasumber kita, Pak Rahmat. Oke Bang. Halo Pak. Sehat Bang. Alhamdulillah nih Bang. Lagi sibuk apa nih? Aduh, saya udah berapa hari ini nggak ada kesibukan Bang. Belum ada lah. Nanti mungkin besok apa lusa baru mulai lagi nih Bang aktivitas. Biasanya apa tuh Pak? Saya biasa bawa taksi Pak. Oh, bawa taksi. Bawa taksi. Siap-siap Pak. Ini kejadian ini tuh di tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau kejadian ini sebenarnya kejadiannya udah cukup lama ya Bang. Sekitar awal-awal tahun 2000-an lah, 99 2000. Kejadian pertama saya mengalami hal yang tidak mengenakan ya Bang. Nah, ini tuh kenapa awalnya bisa seperti itu, Pak? Jadi awal kejadian itu tidak lama setelah saya menikah, tuh Bang. Oh, menikah. Setelah saya menikah, mungkin seminggu lah. Setelah seminggu menikah, mulai ada perubahan. Perubahan pada istri saya, juga perubahan pada diri saya juga. Oke Pak, ini ditahan dulu nih. Kayaknya seru, ada cerita rahasia di balik. Sebelum kita menyaksikan cerita Pak Rahmat, jangan lupa buat Sobat Balai Misteri di subscribe, like, dan komen channel ini biar kita semakin terus menyajikan cerita horor, dan tentu di dalamnya pasti ada edukasinya. Karena setiap manusia memiliki jalan rahasianya masing-masing. Nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke
Kumis Kupas Misteri. Waktu saya menikah, istri saya itu seorang janda, Bang. Janda kembang. Oh, janda kembang. Jadi belum punya anak nih ya? Udah ada anak nih, Bang. Oh, udah ada. Janda kembang, udah ada anak. Bisa dibilang waktu itu saya sempet sih sama teman-teman itu taruhan, Bang. Taruhan. Teman saya itu bilang, Mat, kalau kamu bisa mendapatkan dia, kamu kasih uang sekian. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya ya jadilah dia istri saya. Oh gitu, awal mulanya. Awal mulanya tuh seperti itu sampai saya menikah nih, Bang, sama istri saya. Ya 1 minggu itu nggak ada masalah. Mulai itu masuk ke minggu kedua, terjadi sebuah masalah yang saya rasakan, Bang. Pada minggu pertama sih saya jantan, Bang. Perkasa. Masih muda ya, Bang. Perkasa, jantan, perkasa. Masuk ke minggu kedua ketika saya melakukan kewajiban saya sebagai suami, sama sekali dia nggak mau bangun, Bang. Nggak mau bangun. Senjata rahasia Bapak. Itu tidak mau bangun sama sekali itu. Wah, ini saya saat itu berpikir logika aja ya, Bang. Mungkin saya terlalu capek kerja gitu kan. Nah, malam berikutnya itu terjadi hal yang sama. Sampai pas masuk minggu kedua, tiba-tiba istri saya bilang, Kang, aku minta cerai. Itu tiba-tiba. Jadi saya tanya, salahku di mana? Salahku apa? Kok tiba-tiba minta cerai itu? Salahku apa? Pokoknya aku minta cerai. Jadi ngotot waktu itu istri saya minta cerai. Saya waktu istri saya minta cerai, saya ngomong, kalau memang kamu ingin kita pisah, oke, saya bilang, kita pisah. Nah setelah saya ngomong gitu, istri saya balik ngomong, emang kamu nggak mau mempertahankan ini? Kan saya bingung tuh, Bang. Di satu sisi dia ngomong minta pisah, ketika saya iyakan, dia ngomong lagi, kamu nggak mau memperjuangkan aku. Jadi aku bingung, maksud kamu itu apa? Jujur ya, aku tuh lihat kamu itu benci banget. Wah, aku lihat kamu tuh benci banget. Ada keinginan untuk pisah. Saya nggak mau ambil pusing, saya nggak mau ribut, pergilah saya keluar. Sampai masuklah di minggu ketiga. Malam kan rumah saya itu dua lantai ya, Bang. Waktu 2 lantai. Jadi 2, terus ada tuh tempat jemur tuh, Bang. Tempat jemur. Saya duduk di tempat jemuran tuh sambil ngerokok, lihat langit lah. Tiba-tiba seperti ada kayak komet gitu. Tahu Abang kan komet ya? Iya. Mau melesat dia. Si komet itu melesat. Tapi saya nggak begitu memperhatikan. Dia tuh saya duduk, dia itu melesat set gitu. Tapi saya nggak begitu memperhatikan tuh. Bentar, Pak. Itu maksudnya di langit atau ke arah kita tuh yang komet? Jadi itu saya ini duduk nih, ngerokok dari arah depan saya nih, dia melesat set gitu di langit. Jadi, tapi saya nggak memperhatikan, cuma saya lihat dia melesat gini, saya nggak perhatikan, diam aja. Jaraknya dekat atau jauh tuh? Ya, saya nggak tahu tuh jaraknya, tapi saya lihat dia lesatannya itu. Udah, saya diam. Tiba-tiba saya turun, baru saya mau turun ke bawah, terdengar suara letupan. Tep! Meletup suara letupan. Tiba-tiba lampu mati itu. Tep! Lampu mati, saya turun ke bawah, saya nyalakan lagi. Saya nggak tahu yang meletup itu apa, bunyi letupan itu pun saya nggak tahu. Akhirnya setelah saya nyalakan lagi itu saklar lampu itu saya nyalakan, saya balik nih ke dapur nih, Bang. Di dapur, pas saya nyampe di dapur, saya kaget, betul-betul kaget, karena di dapur itu banyak sekali belalang. Itu belalang dari mana datang?
Saya kaget, sampai saya istighfar. Kok banyak belalang? Saya istighfar, saya coba untuk saya kucekkan mata saya. Sesaat kemudian belalang itu hilang. Saya nggak mikir mungkin saya kelelahan. Saya mikir saya kelelahan. Nah, kondisi kejiwaan saya tuh saat itu betul-betul bisa dibilang seperti yang saya tadi ceritakan, bahwa saya sudah tidak perkasa lagi. Artinya kejantan saya itu sudah tidak maksimal. Nggak lama kemudian saya mencium bau yang sangat busuk. Saya udah dari dapur, saya naik ke atas ke kamar saya. Saya mencium bau yang sangat busuk. Saya cari bau busuk itu di mana. Istri saya itu tertidur tuh. Jadi saya masuk kamar, bau itu nyengat banget. Bau busuk itu. Saya cari-cari, saya dekatin. Ternyata bau busuk itu berasal dari vagina istri saya. Saya udah nggak bisa ngomong tuh. Tidurlah saya itu cerita tuh. Malam itu udah saya tidur. Besoknya istri saya cerita, kok kenapa kemarin kejadian seperti ini, sekarang terjadi sama aku. Ya istilahnya kewanitaanku kok mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Cobalah nanya-nanya orang. Jadi saya pikir itu rasional. Udah, nanti sebelum aku nanya-nanya kita periksa aja dulu. Setelah itu mulai itu Bang, mulai maghrib, istri saya itu matanya itu nggak bisa melihat. Kok bisa? Ya itulah Bang. Jadi asal setiap mau masuk maghrib, istri saya itu nggak bisa melihat. Kayak kayak rabun ayam. Mungkin juga. Tapi setiap tapi kan sebelumnya nggak seperti itu Bang. Oh, nah itu dia. Nah, awalnya tidak seperti itu, tiba-tiba terjadi seperti itu. Dia nggak bisa melihat, tidak bisa melihat, sementara dari kewanitaannya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dari situ saya berpikir ini sudah ada yang tidak wajar sudah terjadi, sedang terjadi menimpa saya. Saya berpikir seperti itu. Ini 2 hari kemudian nih, tiba-tiba saya diberhentikan dari tempat kerja. Kesalahannya apapun saya tidak tahu. Tiba-tiba saya diberhentikan dari tempat kerja. Usaha yang ini sama istri saya itu ngalami yang biasanya kan istri saya buka jahitan ya Bang. Biasanya jahitan itu banyak, itu sama sekali nggak dikasih jahitan itu dari pabrik-pabrik. Kan biasanya istri saya ngambil jahitan di pabrik, itu nggak dikasih jahitan. Betul-betul ekonomi itu udah hancur-hancuran itu. Saya tiba-tiba tanpa ada kesalahan apapun, saya diberhentikan. Tiba-tiba usaha istri saya udah nggak dikasih lagi, seperti itu, udah mulai hancur. Situ masuk itu 1 bulan kemudian, istri saya dalam keadaan tidak mau keluar Bang, tidak mau keluar rumah karena bau yang dia timbulkan itu betul-betul menyengat. Oh, itu jadi bau ini tuh nggak cuman istri sama abang aja, sama bapak aja yang mencium. Orang di luar itu jarak 5 meter, 10 meter tuh bisa mencium tuh bau itu Pak. Wah gila. Nggak mau istri saya keluar dari kamar itu. Masuk 1 bulan, tiba-tiba istri saya nggak bisa jalan. Ya dari situlah mulai, ini sudah tidak ada yang wajar. Sudah ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Jadi saya sudah bilang, Kang, cari orang. Akhirnya saya kan punya ya bisa dibilang bapak angkat lah, kayak bapak angkat gitu, sering ngobrol sama saya. Namanya Pak Atam. Saya bilang nih sama Pak Atam, saya ceritakan semua kejadian yang menimpa saya. Saya bilang sama Pak Atam, begini-begini, kamu pulang. Kamu pulang. Biar nanti bapak yang lihat. Dah, besok kamu kesini lagi. Itu malam itu saya setelah
pulang tuh malam tuh nggak bisa tidur. Saya nunggu besok tuh kok perasaannya lama banget. Karena saya mau tahu kabar dari Pak Atam. Sampailah pada esokan harinya, Bang. Jadi saya datangin, kan Pak Atam itu dia jadi security ya. Saya datangin ke tempat jaga Pak Atam. Saya datang, saya lihat di pos jaganya itu Pak Atam itu nggak ada. Jadi di belakang pos jaga itu ada kamar. Nah, saya datangin lah tuh kamar. Saya ketok nih, tapi saya lihat tuh ada sepatu security-nya itu. Berarti kan ada orang di dalam. Iya. Saya ketok, Pak, nggak ada sautan. Nggak ada sautan. Akhirnya saya dorong tuh pintu. Dorong, saya lihat Pak Atam tergeletak dengan muntahan darah di mana-mana, Pak. Saya bangunkan tuh Pak Atam tuh. Saya kaget waktu itu, Pak, bangun, Pak. Orang di posisi orang tergeletak. Muntahan darah tuh di mana-mana. Dengan rasa mungkin sambil menahan rasa sakit, Pak Atam itu langsung saya bantu duduk. Udah duduk Pak Atam ngomong, orang yang ngerjain kamu kuat ilmunya. Bapak aja sampai seperti ini. Jadi Pak Atam yang mau ngobatin ceritanya, Bang, dibuatnya muntah darah. Kamu cari orang lain aja. Dari situ sudah jelas nih, Bang, bahwa ada seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu. Kan? Sedang mengerjakan sesuatu ya dalam arti kata sedang melakukan praktek ilmu hitam, memang sengaja mau menghancurkan, Bang. Sudah sama Pak Atam itu akhirnya dibilang nanti ada kakak bapak. Nanti bapak pulang, bapak suruh kakak bapak ke sini. Jadi kan waktu itu Pak Atam pulang lah. Dia ke Garut, nunggu sampai jadwal dia jaga lagi tuh. Sampailah di jadwal dia jaga lagi, datanglah nih Pak Atam nih sama seorang laki-laki, namanya Pak Kandi. Saya dikenalkan sama Pak Kandi, terus dibilang, saya butuh ini. Ya udah, apa yang dibilang Pak Kandi saya carikan. Sudah saya dapat, saya kasihkan sama Pak Kandi. Terus, kamu pulang. Besok sebelum jam 8 kamu udah kesini. Besok pagi. Kamu pulang. Nah, saya pulang tuh. Saya tunggu lagi sampai besok paginya. Sampailah keesokan pagi sebelum jam 8, jam 7. Saya sudah datang di pos jaga Pak Atam. Waktu itu Pak Atam sama Pak Kandi lagi duduk. Beliau berdua lagi duduk, saya datang, setelah saya ucapkan salam, Pak Kandi itu bilang, dengan suara yang sesak, Mat, hampura Bapak, kalau bahasa Indonesia itu maafkan Bapak. Hampura Bapak tuh bisa nulungan maneh. Gitu. Hampura Bapak tuh bisa nulungan maneh. Jadi maafkan Bapak nggak bisa nolong kamu. Kalau yang tengah Bapak hadapi ilmunya itu lebih tinggi. Jadi si Pak Atam sama Pak Kandi ini bisa dibilang dia nggak bisa bantu saya, Bang. Iya. Karena kekuatan yang sedang ngerjain saya ini lebih kuat dari Pak Atam sama Pak Kandi. Itu udah pulang. Mulai dari situ, Bang, ketemu dua orang yang tidak sanggup. Sesuatu yang lebih parah itu terjadi lagi. Bisa dibilang itu saya sudah kayak orang gila, Bang. Ngobrol sendiri, ngomong sendiri, ya gimana enggak? Kondisi istri sakit, saya tidak kerja, tidak ada usaha. Dalam kondisi seperti ini, kan seperti orang gila dibuatnya. Bukan main, Pak, itu sih. Itu udah matiin rezeki, matiin kesehatan juga. Wah, itu udah hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran. Saya udah bingung. Tiba-tiba satu lagi terjadi, kan saya punya 2 anak sambung tuh. Satu anak sambung itu yang besar ini, dia tiba-tiba lihat saya itu benci. Yang besar ini. Jadi dia tuh kalau lihat saya itu udah maunya itu nyakar, Bang. Ini yang kecil.
Di kepalanya ini borok semua loh bang, keluarkan nanah, bau nanah itu, baunya itu wah, ini udah, saya itu udah kayak orang gila di rumah itu, udah nggak betah. Keadaan rumah itu panas kayak gimana itu bang, di rumah itu nggak betah, udah kayak orang gila waktu itu. Itu udah pasti Pak, karena segi ekonominya dihancurin, segi kesehatannya dihancurin, segi mentalnya hancur itu. Sampai satu hari tuh bang, kan rumah saya itu nggak jauh dari jalan rel kereta. Saya jalan di rel kereta itu seperti orang yang mau bunuh diri bang. Saya jalan nih, kereta ini datang dari arah belakang. Kereta itu bunyi tetet, sama sekali nggak terdengar. Hah? Iya. Pak, saya jalan. Ini jalan nih, ini kereta ini di belakang. Ini bunyi dia kereta tetet. Saya nggak tahu, seperti ada seseorang yang narik saya waktu itu. Kan kereta ini 2 jalur nih bang nih. Dari di sini lagi jalan, ditarik seperti dibantingkan. Terus orang itu ngomong, kamu mau mati ya? Gila kamu. Di situ saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu saya jalan di kereta itu, saya udah nggak kayak orang nggak hilang kesadaran. Ditarik sama orang itu seperti dibanting. Orang itu bilang, kamu mau mati ya? Gila kamu. Udah itu, kamu kalau mau jalan, kamu jalan di sini. Kereta akan datang dari arah depan. Kamu tahu. Udah, setelah laki-laki itu jalan, saya jalan. Saya jalan saat itu, saya jalan kaki cukup jauh, saya ketemuin orang tua saya. Tujuan saya itu mau ketemu dengan ibu bapak saya. Jalan sampai, ya namanya orang nggak ada duit sepeser pun, jauh. Kalau misalnya ada duit naik angkot, bisa naik angkot. Saya jalan kaki, lumayan jauh. Jalan kaki lumayan jauh. Ceritanya sampailah saya di rumah orang tua saya. Saya ceritakan semuanya sampai nangis itu saja. Ibu saya itu, almarhum ibu saya itu, sampai dia ngelus kepala saya, nangis kepala ibu saya itu. Kok nasibmu tuh seperti ini? Bapak saya, udahlah, kamu laki-laki. Kalau biasanya kalau seorang bapak kan lebih tegar ya bang. Kamu laki-laki. Belum apa-apa itu udah. Gua udah. Tapi kan kalau ibu saya udah nangis lihat kondisi saya. Satu hari itu saya di rumah orang tua saya, sampai saya ketemu dengan kakak saya. Saya ketemu dengan kakak saya. Saya ceritakan sama kakak saya. Yang sebenarnya semuanya itu nggak saya lewatin. Saya ceritakan sama kakak saya, bilang, simpel kakak, saat itu kakak saya bilang, bang, pulang kamu. Obatnya itu ada dalam diri kamu. Pulang. Aku kan bingung bang. Obatnya itu ada di dalam diriku itu apa? Bingung. Maka saya bilang, pulang kamu. Obatmu ada dalam diri kamu. Suruh pulang saya. Sebelum pulang saya sempat dikasih duit sama kakak saya. Sempat saya dikasih duit, pulang. Aku kan manggilnya Mas ya. Iya. Pulang gampang Mas, tapi aku nggak punya duit, nggak punya rokok. Waduh, kayak gitulah bang. Biasa kakak beradik. Di jalan itu aku mikir bang, suruh balik, obatnya itu ada dalam diri kamu sendiri. Habis maghrib sampai di rumah. Habis maghrib selepas isya tuh bang, saya duduk di kamar, kan istri saya tidur di ranjang tuh sama anak-anaknya. Saya di bawah duduk sambil berzikir. Kalau dibilang sambil berzikir, ya zikir saya pada saat itu ayat kursi bang. Panjang banget Pak zikirannya. Sebelumnya itu kan dari dulu tuh saya sering ngamalkan ayat kursi bang. Sebanyak berapa tuh Pak? Saya nggak pernah ngitung berapa banyaknya. Dalam kesempatan apapun, dalam waktu ngerjakan apapun, saya sering membaca ayat kursi. Gitu. Habis isya saya baca ayat kursi itu, tertidur, terbangun saya tengah malam, ke kamar mandi, ambil wudhu, duduk saya bersila bang. Saya duduk dalam kondisi bersila,
Saya baca ayat kursi itu dalam hitungan berapa saya nggak tahu. Kan di kamar itu ada gordennya. Gorden ini trek, buka tutup dengan sendirinya. Itu hari pertama. Jadi saya nggak peduli tuh. Saya baca aja itu semampu saya, sekuat saya. Saya baca. Gorden itu udah bunyi, dia trek, saya biarkan. Dari arah luar itu seperti ada suara yang memanggil nama saya. Mat. Saya nggak terpengaruh dengan hal itu, tapi saya terus sampai baca. Saya baca ayat kursi itu dengan posisi bersila. Nggak lama, mungkin sekitar jam 2 apa jam setengah 3 lah, Bang. Tiba-tiba kerongkongan saya itu sakit. Jadi bacaan saya itu nggak keluar sama sekali. Kerongkongan saya itu sakit seperti ada tangan besar nyekip. Ya. Itu jam 2 apa setengah 3. Saya udah nggak bisa keluar tuh, Bang. Suara tuh nggak bisa keluar. Napas pun saya sudah, ya namanya kayak orang tercekik. Iya. Saya sudah merem. Ngap-ngapan. Saya udah merem. Udah rasa tercekik. Dada ini berat seperti ada batu besar yang nimpa dada ini. Gak lama saya udah nggak tahan itu. Bek! Tumbang saya itu, Bang. Hari pertama itu tumbang udah. Sampai siangnya itu jam 1 saya baru bisa dibangunkan. Jam 1 siang. Padahal istri saya itu bangunkan saya itu dari pagi. Kayak orang mungkin bisa dibilang pingsan atau gimana. Itu saya bisa bangun setelah keluarga istri saya itu manggil kakak saya. Manggil kakak saya tak apa yang dilakukan kakak saya mulai bisa sadar. Sadar, ngobrol sebentar. Terus saya ditanya sama kakak, apa yang terjadi? Kok sampai seperti ini? Jadi saya kan nggak lihat, Bang. Sosok yang mencekik saya itu nggak lihat. Tapi di leher ini ada di biru lebam kayak bekas tangan. Cekekan. Kakak saya kan lihat. Apa yang terjadi? Saya ceritakan semua. Ya udah. Sekarang, kata kakak saya, kamu sudah terlanjur basah, mandi aja sekalian. Simpel ngomongnya, kamu udah terlanjur basah, mandi aja sekalian. Maksudnya, ya udah, perang aja sekalian. Kang, saya disuruh perang. Kalau perang saya nggak bawa senjata, saya mau bagaimana? Apa yang kamu baca itulah senjatamu. Gak ada. Oh, dalam arti itu perang gaib. Nah, disuruhnya saya untuk ngelawan itu, Bang. Oh gitu. Ya, kamu udah terlanjur basah, mandi aja sekalian. Maksudnya gimana? Udah perang aja sekalian. Kan kita mah nggak ngerti. Iya. Baca apa yang biasa kamu baca. Ya ayat kursi itu. Baca apa yang biasa kamu baca. Kamu harus ingat, mulutmu mengucap, hatimu menyebut, pikiranmu itu Gusti Allah. Coba abang bayangkan, mulut mengucap, hati menyebut, pikiranmu itu Gusti Allah kayak gimana? Iya. Itu yang diajarkan kakak saya. Ya, mulutmu mengucap, hatimu menyebut. Saya bilang waktu itu, wah gimana itu, Kang? Kamu bisa ayat kursi? Bisa, saya baca ayat kursi. Kamu lapatkan ayat kursi itu di mulutmu sementara hatimu itu menyebut Allah. Lama itu belajar itu, Bang. Oh iya, susah itu. Tahu lah, Pak. Pelajari itu. Kadang mulut sama hati beda, nggak sinkron gitu.
Pelajari itu kakak. Insya Allah kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Mulutmu menyebut, hatimu mengucap. Pikiranmu itu adalah Allah. Setelah saya disadarkan sama kakak saya disuruh untuk melawan dengan dibekali. Ini caramu. Ini yang biasa kamu baca, ini loh masih ada tambahan. Itu hari pertama bang. Malam pertama kan terjadi saya sampai pingsan. Leher saya terasa dicekik. Malam kedua saya melakukan hal yang sama. Saya kembali duduk. Malam kedua itu saya kembali duduk. Jam 12 lewat 20. Jam 12 lewat 20 bang. Rambut saya dijambak dari belakang. Dijambak, saya lagi duduk bersirah kayak gini, rambut dijambak kan terjengkang ke belakang. Betul. Kalau ada wujud yang menjambaknya sih nggak ada masalah. Wujudnya nggak ada. Buah, saya terjengkang. Saya kembali duduk. Seperti ada sebuah angin besar ya bang. Itu dari arah depan itu. Buah, kembali saya terjengkang. Buah, saya terjengkang. Terus saya kembali duduk. Saya kembali baca lagi, saya kembali saat itu saya udah bisa dibilang apa yang diajarkan kakak saya itu nggak bisa saya lakukan bang. Jadi kalau saya duduk saya baca terjengkang saya itu. Saya duduk saya baca seperti ada sebuah energi itu membuat saya kembali terjengkang ke belakang. Oh jadi itu berkali-kali itu? Berkali-kali itu bang. Akhirnya saya duduk lagi. Ketiga kalinya setelah saya 2 kali itu terjengkang, saya duduk lagi. Saya baca, saya pejamkan mata, di dalam hati saya itu udah belum bisa bang. Menyeimbangkan antara mulut mengucap, hati menyebut itu nggak bisa. Saya terpejam dalam pikiran saya itu hanya satu lafaz Allah. Saya terpejam, itu nggak ada jambakan itu nggak ada. Tiba-tiba suasana di kamar itu panas bang. Panas banget sampai keringat itu keluar. Oh, udah keringat itu keluar. Saya terus baca. Dari alah luar itu kembali panggilan. Ada orang yang manggil saya. Mat, mat, mat. Saya diam. Saya terus baca. Oh, suara panggilan itu semakin bergema bang. Saya berhenti sebentar. Saya buka tuh kode ini. Saya bilang, gak perlu kamu memanggil-manggil saya. Kalau kamu berani masuk, udah kembali lagi itu saya duduk. Saya baca lagi sampai subuh. Itu udah nggak ada kejadian. Itu hari kedua. Tidak ada setelah jambakan sampai saya terjengkang itu nggak ada. Sampai setelah saya tantang orang yang manggil-manggil nama saya tantang. Masuklah pada malam ketiga nih bang. Saya kembali melakukan tirakat yang sama pada malam ketiga. Jam 12 lewat. Mulai itu bang. Saya duduk, saya memulai itu semua. Jadi pas pertengahan mungkin mau jam 1. Seperti ada yang hati saya itu seperti ada yang menggerakkan untuk mengambil air. Mengambil air, saya wadahin di baskom plastik tuh bang. Saya wadahin di baskom plastik, saya simpan di depan saya bacakan sambil telunjuk saya itu saya celupkan di air itu. Saya bacakan ayat kursi itu. Sambil saya telunjuk itu saya masukkan di air itu, saya bacakan malam ketiga. Nah ketika saya sedang membaca ayat kursi entah dalam hitungan keberapa, saya tidak tahu. Tiba-tiba tubuh saya itu seperti ada yang ngelempar gitu. Jadi saya lagi duduk gini, tiba-tiba tubuh saya itu mengantem ke dinding gini. Seperti dilempar, beng! Udah gitu udah saya menghantam dinding, buk, jatuh.
kaki ini terangkat seperti ada yang angkat, Bang. Ditarik kaki itu, dibantingkan saya lagi ke sebelah sana. Oh, itu pas malam ketiga itu terjadi hal yang tidak seperti hari ke-1, hari kedua. Dibanting saya ke sana. Itu bolak-balik tuh. Saya sadar. Tapi saya tidak tahu siapa yang membanting saya. Berarti setiap harinya itu pasti berbeda gangguannya? Pasti berbeda. Udah bisa dibilang udah lelah, udah lemah. Sampai udah dibanting, terakhir saya dibanting, saya duduk, saya bilang, kalau memang saya harus mati pada malam ini, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang saya harus mati malam ini, ya sudah. Mungkin inilah jalan takdir hidup saya sampai di sini. Sudah. Kamu mau memperlakukan aku seperti apa, itu urusanmu. Duduk saya itu, Bang. Udah. Saat itu udah betul-betul konsentrasi, betul-betul fokus. Udah saya merem. Saya di pikiran saya itu hanya Gusti Allah. Mulut saya terus membaca ayat kursi. Hati saya itu sekali dua kali itu Allah, Allah. Belum terbiasa mungkin. Cuma Allah, Allah, Allah. Menjelang sebelum terdengar suara adzan itu mungkin sekitar jam 3. Satu sosok tinggi besar, mata merah, berbulu nih, Bang. Tiba-tiba dia berdiri di hadapan saya dengan posisi tangan mau mencekik leher saya. Saya buka mata, saya lihat tuh sosok itu. Kelihatan, Bang? Kelihatan berwujud itu sosok itu. Berwujud sosok itu. Di depan, nak? Di depan itu. Saya duduk bersila kayak gini. Sosok itu berwujud di depan. Fokus saya di sana. Sampai terdengar adzan subuh. Selesai adzan subuh. Setelah sholat subuh saya tidur sebentar. Pagi-pagi air yang di dalam baskom ini dipakai buat mandi anak sambung saya yang kecil, yang ininya borok keluar nanah, dipakai mandi. Tapi waktu kejadian dibanting itu nggak tumpah berarti ini airnya? Nah, waktu kejadian saya baca, karena pada saat itu tiba-tiba saya akan kebanting. Saya berusaha untuk si air baskom ini saya taruh di bawah ranjang, Bang. Waktu terjadi serangan itu saya taruh di bawah ranjang air baskom ini sampai selesai tirakat ketiga itu. Pagi-paginya air itu saya buat untuk mandi anak saya. Anak sambung. Saya campur tuh air itu, Bang. Nah, sisanya air itu saya simpan karena saya seperti ada yang berbisik. Lakukan sesuatu tapi nanti menjelang maghrib. Lakukan sesuatu dengan air ini tapi nanti menjelang maghrib. Bisikan itu sekali atau 2 kali, Bang? Cuma sekali, Bang. Seperti mungkin ya lebih kayak hati saya itu seperti mendengar sebuah bisikan. Saya harus melakukan begini. Ya. Sampailah tuh maghrib. Sebelum maghrib saya usap muka istri saya. Saya usap muka istri saya pakai air yang sudah semalaman saya bacakan. Saya usap istri saya. Kan biasanya setiap habis maghrib istri saya tuh nggak bisa ngelihat. Saya usap istri saya tuh mukanya. Susah ya, Bang, kalau kita bercerita tentang hal seperti ini ya. Tiba-tiba di tangan saya itu, di telapak tangan saya waktu saya ngusap muka istri saya dengan air, itu ada gabah, Bang, nempel. Abang tahu gabah? Tahu. Yang beras yang ada kulitnya, iya. Itu nempel di tangan saya itu gabah. Berapa banyak tuh, Bang? Mungkin ada 5 apa 6 gabah itu nempel. Tapi setelah saya usap itu muka istri saya bisa ngeliat. Si gabah ini nempel. Setelah saya menyelesaikan mengusap muka istri saya, seperti biasa setelah sholat Isya, saya tidur, bangun tengah malam.
saya melakukan tirakat yang sama. Sama lagi, ngerjain lagi. Ya, saya melakukan tirakat dengan membaca ayat kursi. Tidak ada gerakan apapun, gangguan apapun di hari keempat itu tidak ada. Tapi di dalam rumah itu panas sepanas-panasnya, Pak. Panas rumah itu. Sampai keringat itu nggak wajar, Bang, keluarnya. Kayak mandi keringat. Kayak kita itu mandi basah, pakaian itu basah. Mau menjelang subuh, udara panas itu dengan sendirinya itu agak menurun ya, Bang. Mereda. Sampai terdengar adzan subuh, hilang. Hari kelima, hari keenam, saya melakukan hal yang sama. Terakhir itu hari ketujuh. Hari ketujuh saya melakukan hal yang sama, tidak terjadi apa-apa, tapi sebuah ledakan terdengar kencang. Dem! Saya mendengar suara ledakan itu. Hari ketujuh tuh. Udah tuh subuh. Jadi setelah sholat subuh, saya mau tidur. Saya ambil tuh bantal, Bang. Saya ambil bantal. Tiba-tiba ketika saya ngambil bantal nih, posisi ngambil bantal, seperti ada sesuatu barang yang kepegang sama saya di dalam bantal. Dep, saya pegang, Bang. Loh, kok ini seperti ada sesuatu. Gak jadi tuh saya tidur, Bang. Jam 7 saya bongkar tuh bantal itu, saya bongkar, saya buka bantal itu. Di dalam bantal itu ada satu bungkusan kain hitam. Naik ke atas ke tempat jemur, buat jemuran, saya buka. Di dalam bungkus kain hitam itu dibungkus lagi dengan kain merah. Jadi dia kain merah dibungkus lagi dengan kain hitam. Saya buka lagi tuh kain merah tuh. Disitulah saya menemukan sekam padi itu, Bang. Oh gitu. Saya menemukan sekam padi. Saya menemukan kayak bulu, tapi bulu itu kasar. Terus saya menemukan sebuah rajah. Kayak rajah gitu. Kayak wafak lah ya. Kayak wafak. Terus saya menemukan sebuah gambar. Gambar itu cukup serem, Bang. Jadi posisinya itu miring, si gambar itu. Jadi posisinya itu miring. Di sini itu tanduk. Belakang itu ada ekornya. Ujung ekor itu lancip segitiga kayak mata tombak. Terus si kaki dari gambar itu terlihat kayak kaki kuda. Dari gambar itu kan miring nih posisi gambar. Nah, dari badan si gambar, dari badan makhluk yang digambar ini, di arah badannya itu banyak tulisan-tulisan kayak gitulah. Kayak wafak gitu. Nah, logika lah, Bang. Kalau misalnya api membakar itu pasti kan terbakar semua. Si api itu cuma berputar di kainnya aja, Bang. Nggak membakar semua barang ada yang di situ. Jadi si padinya, bulu itu, terus si gambar monster itu, iblis itu nggak terbakar. Api itu berputar di situ ya. Wah, gila. Api itu berputar. Akhirnya saya matikan tuh. Saya matikan, saya bungkus, saya bawa ketemu dengan kakak saya tuh, Bang. Ketemu dengan kakak saya bilang, saya menemukan ini. Bakar, udah. Terus kalau udah dibakar kenapa lagi? Ya gimana mau dibakar, orang dibakar cuma pinggirannya aja. Saya bakar tuh cuma api itu muter-muter, Bang, di situ tuh. Tapi dia nggak nyentuh barang yang ada di tengahnya. Oh, sampai kainnya pun nggak? Oh iya, muter aja. Gila. Mungkin ada sesuatu yang kakak saya baca waktu membakar itu. Itu saya bakar jam 9 pagi. Di belakang rumah. Dibakarlah sama kakak saya. Setelah kakak saya membaca sesuatu, membaca apa, saya nggak tahu apa yang dibaca. Dibakar tuh, Bang. Ini Mat, ya biar saya bakar. Bakar. Beda dengan waktu saya membakar, Bang. Ketika kakak saya bakar, terbakar semuanya.
barang itu. Terakhir, sebelum barang itu habis terbakar, terdengar suara letupan. Dari ini misalnya ini terbakar, dia meletup. Tup. Oh, dari barang yang terbakar itu meletup ini suara. Tup. Gak lama padam tuh api, semua barang udah terbakar. Ngepul dia asap hitam. Asap hitam pekat keluar, muter dia. Asap itu berputar bang, kayak pusaran. Push. Langsung terbang. Oke, ada yang pergi gitu ya. Terus saya bilang, Kang, jadi ini gimana? Terus lanjutkan. Belum selesai urusannya. Tuntaskan. Kamu lanjutkan, kamu tuntaskan sampai semuanya bersih, sampai semuanya selesai. Tapi ingat, jangan pernah sekalipun kamu mau cari tahu siapa yang melakukan ini semua. Yang penting kamu sudah sehat, anakmu sudah sehat, istrimu sudah sehat, sudah. Jangan pernah mau cari tahu. Setelah dari kakak saya tuh, pulanglah saya. Itu malam tuh bang, malam itu entah kenapa ya. Saya itu tidur cepat bang. Habis isya saya tidur cepat. Saya mimpi dijumpai seseorang, tapi dia memunggungi saya. Dia pakai jubah hitam, dia bilang, kamu cari kelapa gading, kamu cari garam kasar, itu obat buat istri dan anakmu. Itu malam. Sontak itu setelah saya mimpi itu langsung terbangun bang. Saya ingat semuanya. Habis terbangun itu udah saya nggak bisa tidur. Mimpi itu seperti jelas. Terdengar jelas, kamu cari kelapa gading, kamu cari garam kasar, cari kelapa gading dalam hitungan ganjil, cari garam kasar. Pagi tuh udah nyampe pagi, saya mikir ini kelapa gading garam kasar ini diapain, saya nggak tahu. Saya udah cari tuh garam kasar gampang nyari bang. Saya cari tuh kelapa gading sampai akhirnya saya dapat kelapa gading itu jumlahnya 9. Mau saya apakan? Gak lama tuh datang mertua saya. Mertua saya datang, saya ceritakan semuanya sama mertua saya. Kejadian yang terjadi sama mertua saya. Mertua saya itu bilang, kamu nggak perlu cerita pun saya udah tahu. Kalau ada sesuatu yang terjadi sama kamu. Hanya, ada hanyanya nih bang. Hanya Bapak nggak bisa membuka yang sudah terkunci. Ada satu barang yang terkunci. Selama ini nggak pernah bisa Bapak buka. Tapi sekarang barang itu sudah terbuka. Nah barang itulah yang sebenarnya yang dimaksud oleh Bapak mertua saya itu bungkusan itu. Jadi saya itu nggak cerita, mertua saya itu udah tahu. Karena sedikit banyak mertua saya itu tahu juga. Biasa ngobatin orang juga. Tapi beliau juga nggak bisa. Nggak bisa ngobatin anaknya. Iya. Saya bilang, Pak, saya mimpi ini. Mimpi disuruh orang cari kelapa gading. Sama garam kasar. Tapi saya nggak tahu harus diapakan. Bapak saya bilang, kamu pecahkan kelapa gading itu, airnya tampung di ember. Air kelapa gading itu dimasukkan ke ember. Udah, campurkan air hangat, air panas campurkan, masukkan semua garam itu di situ. Saya lakukan semuanya. Udah itu udah dilakukan semuanya. Dipakailah mandi si anak yang kecil ini. Dengan itu pakai mandi. Nah, udah dipakai mandi, selesai itu dipakai mandi, sisanya itu disimpan. Setelah maghrib, air kelapa gading sama air kelapa gading yang sudah dicampur garam itu, saya pakai lap. Saat itu saya pakai lap,
saya membasuh semua badan istri saya. Saya buka tuh pakaian istri saya basuh. Bau itu menyengat, Bang. Saya elap semuanya itu nggak terlewat. Elap semuanya. Saya tutup tubuh istri saya dengan kain. Saya mohon sama Gusti Allah. Saya berdoa sama Gusti Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang selama ini saya baca sebagai sebuah obat untuk istri saya. Jadikanlah keutamaan dari ayat kursi, keagungan dari ayat kursi, keberkahan dari ayat kursi, keutamaan dari ayat kursi, fadilah dari ayat kursi sebagai wasilah untuk menyembuhkan istri saya. Berdoa seperti itu sama Gusti Allah, sampai waktu itu saya berdoa sampai nangis, Pak. Ya istri saya udah nggak bisa jalan, kakinya bisa dibilang kayak orang lumpuh. Lumpuh, ya. Sementara dalam kemaluannya keluar bau. Mungkin matanya sudah bisa melihat. Udah saya basuh semuanya. Kalau saya ngomong mungkin nggak percaya, Bang. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Setelah saya basuh itu dengan kelapa gading dengan air garam. Kelapa gading yang dicampur air garam. Setelah saya basuh terus saya tutup. Mungkin sekitar 1 jam lebih. Kan istri saya dalam keadaan telanjang. Maksud saya itu biar saya pakaikan lagi celana dalam istri saya. Saya buka tuh, Bang. Saya buka bagian bawah. Ya Allah, Bang. Mungkin Abang nggak percaya. Abang tahu kutu busuk. Iya. Kutu busuk yang ngisap darah itu kalau dipotes gitu kan baunya menyengat. Itu keluar dari vagina istri saya. Gila itu, Bang. Keluar itu. Ratusan itu sedikit. Wah. Tapi sesaat kemudian saya bilang, Allahu Akbar, ya Allah, sembuhkan istri saya, hilang, Bang. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya pijit ini kaki istri saya. Saya pijit sambil saya gosok-gosok dengan air itu. Saya gosok-gosok. Jadi saya bisa udah enakan badannya. Saya nggak ngomong sama istri saya apa yang saya lihat. Bang, nih maaf ya tadi reaksinya begitu karena emang nggak bisa. Ya sekarang Abang dengar seperti aku ngalami sendiri. Iya. Asli itu, Bang. Saya orangnya gelian. Bang, jadi aduh. Selesai itu, Bang. Cerita itu. Anak pertama, anak saya yang kecil itu dia mulai udah nggak garuk-garuk kepala lagi. Kalau awalnya kan garuk kepala sampai itu si kepala itu berdarah bernanah, itu digaruk itu tiap malam. Itu setelah dimandikan, gimana ya, Bang? Borok-borok itu mengering dengan sendirinya. Bau itu perlahan itu hilang. Si bau itu. Terus kakinya sudah bisa. Kan dari awal itu dibilang lumpuh. Ya gimana orang keras gini nggak bisa dilipat, Bang. Jadi si kaki ini keras, dia nggak bisa dilipat. Aku dibilang lumpuh kan bukan lumpuh. Iya. Ini si kaki istri saya ini keras, tapi dia nggak bisa dilipat. Ya, jadi lurus aja. Lurus aja. Jadi itu kalau dilipat sakit. Jadi seperti ada di kaki dia itu, istri saya itu bilang seperti ada sesuatu yang membelit kakinya. Jadi lurus. Aduh, iya lagi. Pernah ada yang gitu kasusnya. Mulailah ada perbaikan. Anak saya juga, dia perlahan itu mengering dengan sendirinya. Dia seperti apa ya namanya itu? Borok-borok itu dia ngelupas sendiri tuh, Bang. Ya skotlet lah. Nah, ngelupas sendiri, terus bau amisnya itu udah hilang. Istri saya sudah mulai bisa jalan. Sampai waktu itu saya tertidur, tiba-tiba tengah malam tuh seperti ada sesuatu yang menarik saya untuk bangun. Saya harus ke kamar mandi, terus saya melakukan tirakat segala macam. Terus saya berdoa sama Gusti Allah,
Ya Allah, saya tidak pernah ingin meminta Engkau menunjukkan siapa pelakunya. Tapi siapapun orang yang melakukan ini, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya. Setelah saya berdoa memohonkan ampun sama orang yang sudah melakukan ini, saya tidur. Di dalam tidur saya bermimpi ketemu dengan 2 orang laki-laki. Yang satu dia sudah tua, berpakaian kayak jawara, Bang. Dia pakai ikat kepala, bajunya hitam. Yang satu lagi perempuan laki-laki, rambutnya klimis, di sininya kumisnya tipis. Saya mimpi melihat 2 orang ini. Saya lewatin aja, artinya dilewatin itu saya nggak memikirkan siapa dia, tuh nggak saya pikirkan. Sampailah setelah Lebaran, 2 minggu setelah hari raya, kan nggak lama itu 2 minggu setelah hari raya, datanglah tamu ke rumah mau silaturahmi. Waktu saya buka itu tamu itu ngetok assalamualaikum gitu kan. Waktu saya buka pintu, saya lihat laki-laki yang datang, yang jadi tamu saat itu sama dengan laki-laki yang saya lihat dari mimpi. Nggak ada sedikit pun, nggak ada yang berbeda. Itu sama itu. Wajahnya segala macam. Potongan rambutnya itu sama. Saya nggak tahu nih laki-laki ini siapa. Tiba-tiba si laki-laki ini masuk. Dia langsung sujud sama istri saya. Laki-laki itu sujud, nangis, dia minta maaf segala macam. Istri saya manggil, sini. Masuklah tuh saya tuh. Ingin tahu siapa yang sudah melakukan semua ini. Jadi ya, memang kenapa? Ini nih orangnya yang sudah melakukan, yang sudah menghancurkan kehidupan kita ini. Inilah orangnya. Inilah orangnya. Gak lama tuh 2 anak ini datang nih, Bang. Si laki-laki ini langsung manggil, sini neng sama bapak. Ternyata itu bapaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi pelaku itu bapaknya. Bapak dari anak ini, itu pelakunya. Astagfirullahaladzim. Dia buka tuh jaket dia, Bang. Dia kan pakai jaket, buka jaket. Udah dia pakai kaos tangan pendek. Itu tangannya itu udah. Jadi tangan nih udah kayak orang kalau kena knalpot panas itu melepuhkan, mendumpur air. Iya. Itu kayak gitu. Dia buka pelan-pelan jaket itu karena rasa perih itu. Dia buka pelan-pelan jaketnya. Udah dia buka, udah saya lihat nih posisi melepuh nih tangan dia. Dia buka nih bajunya tuh, dia angkat kaosnya itu di badannya itu semua sampai ke punggung-punggungnya. Saya diam, saya merasa nggak percaya dengan apa yang terjadi. Dia minta maaf sama istri saya bilang, kamu kalau mau memaafkan dia itu hak, itu urusan. Saya ngomong seperti itu, terus laki-laki itu bilang sama saya, dia minta maaf, dia mengakui semua perbuatannya, bahwa selama ini dialah pelakunya. Saat itu saya menjawab permintaan maaf dia dengan lantang, Bang. Saya bilang, Gusti Allah Maha Pemaaf, tapi aku bukan Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pemaaf, aku bukan Gusti Allah. Sampai aku ditutup tanah merah, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Orang yang kamu suruh untuk menghancurkan aku, ataupun itu gurumu, 10 gurumu suruh datang ke sini. Sombong aku saat itu. 10 gurumu suruh datang ke sini. Kenapa bisa sombong seperti itu? Kenapa bisa bersikap seperti itu? Semua itu berasal dari rasa sakit. Iya. Perbuatan yang dia lakukan itu sudah menghancurkan semuanya.
menghancurkan ekonominya, menghancurkan mentalnya. Mungkin kalau saya tidak punya keimanan, mungkin saya sudah gila. Bahkan saya sudah hampir gila. Bahkan seperti tadi saya bilang, saya di rel kereta seperti tidak mendengar di belakang ada kereta. Itu udah pengaruh dia semua. Waktu saya jalan tuh ada laki-laki pakai pakaian tuh compang-camping, ada compang-camping, kumal laki-laki, pakai topi dari kayu, topi caping, tangan kirinya bawa tongkat, tangan kanannya kaleng. Ketika saya mau masukkan duit ke kaleng itu, tangan saya itu ditangkap sama laki-laki. Saya tidak butuh ini, tapi saya perlu kamu. Banyak orang yang menjadi korban dari ilmuku. Aku nggak pernah menyangka sama sekali kalau apa ilmu yang selama ini aku pakai itu dipatahkan sama anak ingusan.